Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz pagi hari ini? Semoga kabar anak-anak Ustadz semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah, berjumpa kembali kita hari ini dalam pembelajaran tematik tema 2 bermain di lingkungan rumahku, subtema 1 pembelajaran 4. Adapun materi kita hari ini tentang wujud benda dan manfaat aturan ketika di rumah dan bermain. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah ilmu kita dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari membaca surah Al-Fatihah dan doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik anak-anak Ustadz, sebelum kita masuk ke materi, Ustadz akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuannya adalah yang pertama, setelah nanti Ananda mengikuti pembelajaran, anak-anak Ustadz bisa mengetahui ragam wujud benda. Kemudian tujuan yang kedua adalah Ananda bisa mengetahui dari manfaat aturan saat bermain. Nah, itu tujuan kita untuk pembelajaran kali ini. Nah, sekarang karakter yang harus kita miliki semua dalam pembelajaran ini diharapkan ada beberapa karakter yang harus dimiliki pada pembelajaran berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah belajar dan memperhatikan adab berbicara kepada orang lain. Nah, di tema sebelumnya sudah disampaikan adab-adab berbicara ketika kita menolak, kita minta tolong, dan lain sebagainya. Nah, pada pembelajaran ini juga diharapkan Ananda selalu mempertahankan karakter adab berbicara yang baik kepada orang lain. Nah, karakter yang kedua, membiasakan hidup ramah lingkungan ataupun go green. Jadi anak-anak Ustadz, kita harus membiasakan hidup ramah terhadap lingkungan kita. Kalau kita menemukan sampah, maka kita harus merapikan, mengambilnya dan membuang sampah tersebut pada tempatnya. Nah, itu karakter yang harus kita miliki pada pembelajaran ini yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, Ananda sekalian, hari ini kita akan belajar tentang ragam wujud benda dan juga manfaat aturan. Nah, kita langsung ya, mulai materi kita. Yang pertama adalah dari ragam wujud terlebih dahulu. Nah, untuk lebih memahami, coba Ananda perhatikan percakapan berikut. Nah, di sini ada Salman, Susan, dan Jono. Mereka sedang berkomunikasi, bercakap-cakap di antara mereka. Nah, Susan berkata, "Jono, mengapa balon ini membesar setelah ditiup?"
Kemudian Jono menjawab, karena ruang di balon itu terisi udara, Susan. Nah, kemudian Jono berkata kepada Salman, mengapa balonku pecah ya Salman? Nah, Salman menjawab, karena ruang pada balon sudah terisi penuh udara, Jono. Nah, Jono pun menjawab daripada pernyataan Salman, oh iya, aku mengerti Salman. Nah, anak-anak Ustadz itu tadi percakapan tentang antara Jono, Salman, dan Susan. Nah, anak-anak Ustadz, pada percakapan tadi mereka sedang meniup balon. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa ya balon Salman, Susan, dan Jono bisa menggelembung setelah diisi udara? Nah, ada yang tahu anak-anak Ustadz semuanya? Jawabannya tentu anak-anak Ustadz punya jawaban yang mungkin berbeda sama satu sama lain. Nah, jawabannya adalah karena balon memiliki wujud. Nah, apa itu wujud? Nah, kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wujud adalah rupa dan bentuk yang dapat diraba atau benda yang nyata. Saya ulangi, wujud adalah rupa dan bentuk yang dapat diraba atau benda yang nyata. Jadi itu pengertian daripada wujud. Ya, anak-anak Ustadz, jadi sudah paham ya, wujud itu rupa dan bentuk yang dapat diraba. Ya, diraba itu bisa dipegang, ya, ataupun benda yang nyata, yang bisa kita rasakan. Nah, anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, dilihat dari wujudnya, benda dibedakan menjadi 3. Apa saja itu? Yang pertama adalah benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama ataupun tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil, dan lain sebagainya, ya. Jadi itu benda padat, benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap ataupun sama. Itu ya pengertian daripada benda. Itu yang pertama, benda. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah benda cair. Apa benda cair? Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai tempat ataupun wadahnya. Contohnya apa? Contohnya air di dalam gelas, sirup di dalam botol, dan lain sebagainya. Nah, bila benda cair dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Sedangkan kalau air yang di dalam botol tadi dituangkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan menjadi seperti gelas. Ataupun banyak contoh lain. Misalkan anak Ustadz memesan sirup ketika ketika jajan, ya, ditaruhnya di dalam cup, maka bentuk sirup itu nanti mengikuti daripada bentuk cup tersebut. Oke, itu anak-anak Ustadz. Jadi tadi dilihat dari wujudnya ada 3 ya. Wujud benda itu pertama tadi padat, benda cair. Tuh. Kemudian yang ketiga apa? Benda gas. Apa itu benda gas? Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang berubah-ubah sesuai tempat ataupun wadahnya. Contohnya adalah udara ketika ditiup ke dalam balon. Seperti tadi yang dilakukan oleh Salman, Zono, dan Susan. Udara di dalam ban sepeda contohnya. Plastik ketika ditiup. Nah, berubah-ubah sesuai dengan wadah ataupun tempatnya.
Jadi itu anak-anak Ustadz ya, wujud benda ya bisa kita lihat dari tiga. Yang pertama itu benda padat, benda cair, dan benda gas. Sudah paham anak-anak Ustadz semuanya? Nah, semoga sudah paham ya. Jadi itu dilihat daripada dibedakan menjadi tiga macam. Nah, anak-anak Ustadz, dari penjelasan Ustadz tadi, apakah Ananda sudah paham tentang wujud benda? Oke, semoga sudah paham ya. Jadi wujud benda itu tadi ada tiga, padat, cair, dan gas. Jika sudah, kita akan lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu manfaat aturan ketika bermain. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ananda sudah mengetahui apa itu aturan. Masih ingat? Nah, aturan adalah, ini di sini Ustadz ingatkan kembali, aturan adalah sesuatu hal yang harus diikuti dan ditaati agar dapat membuat kehidupan menjadi lebih teratur dan tertib. Tuh. Nah, contohnya saya tampilkan ini beberapa contoh aturan ketika bermain. Pertama, misalkan bermain dengan rukun, ya. Bermain dengan rukun itu apa? Tidak saling berebut mainan, ya. Tidak saling itu tadi ya, tidak berantem gara-gara mainan, ya. Jadi itu harus rukun, tertib. Yang kedua, bermain tidak lupa waktu. Nah, kalau kita sedang bermain, maka ingat waktu. Kalau waktunya makan siang, kita harus makan siang. Kalau waktunya sholat, kita harus sholat. Jangan sampai kita terlena dengan permainan sehingga kita melupakan waktu. Berikutnya, merapikan kembali alat bermain setelah dipakai. Nah, setelah kita selesai bermain, maka kita harus merapikan kembali permainan kita yang sudah kita pakai tersebut. Ya, jangan main tinggalkan kembali aja di situ ya. Jadi harus dirapikan kembali permainan setelah kita pakai. Yang keempat, membuang sampah setelah bermain. Nah, kadang-kadang anak-anak Ustadz ini, ketika kita asyik bermain, misalkan main kertas, seperti kemarin kan bikin pesawat, ada sampah-sampah yang tertinggal, maka kita jangan lupa untuk merapikan kembali dan membuang kembali sampah yang kita gunakan ke tong sampah ya. Seperti tadi Ustaz sampaikan tadi, kita harus ramah lingkungan. Nah, yang kelima, mencuci tangan dan kaki setelah bermain. Nah, ini yang kelima ini sangat penting ya, apalagi kita sekarang lagi banyak virus ya, virus corona. Jadi kita harus lebih hati-hati dan lebih sering cuci tangan dan menjaga kebersihan. Itu, nah, anak-anak Ustadz beberapa contoh daripada aturan bermain. Oke. Jadi anak-anak Ustadz, apa manfaatnya kita mengikuti aturan? Manfaatnya adalah agar tercipta hidup yang disiplin, rukun, dan damai. Kalau kita tidak mengikuti aturan, maka akan misalkan terjadi kehidupan yang tidak rukun, ya. Itu kita harus, kalau ada aturan, maka kita harus taati aturan tersebut. Baik anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi materi yang Ustadz sudah sampaikan, ada dua ya, tentang ragam wujud benda ya, dan manfaat daripada aturan. Benda tadi dibedakan menjadi tiga: benda padat, benda cair, dan benda gas ya. Oke. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mudatsir ayat yang ke-38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Yang artinya setiap diri akan bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Nah, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah, apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Kaitannya adalah anak soleh selalu melatih diri untuk bertanggung jawab ketika bermain.
maka kita harus bertanggung jawab merapikan kembali alat-alat permainan kita ya. Kemudian saat bermain di lingkungan rumah, anak soleh membuang sampah pada tempatnya. Jadi seperti tadi harus mengikuti aturan yang sudah dibuat ya. Kemudian anak soleh selalu mengakui dan memperbaiki kerusakan dan berani bertanggung jawab saat melakukan kesalahan. Oke, jadi itu kaitannya dengan materi kita hari ini. Oke, baik anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena udah saya sampaikan materinya, maka ada tugas yang Ananda harus kerjakan nanti ya. Tugas hari ini pada halaman 41 menuliskan masing-masing dua saja contoh wujud benda padat, benda cair, dan benda gas. Ananda tulis di dalam buku tulisnya, kemudian nanti jika sudah selesai difoto dan dikirimkan kepada Ustadz dan Ustazah. Nah, anak-anak Ustadz, Alhamdulillah materi pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Semoga pertemuan kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepahaman materi yang Ustadz sampaikan dan tetap semangat dalam belajar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.